Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Umi pun di sini dalam keadaan sehat. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi Covid-19 ini cepat berlalu begitu ya, cepat berlalu dan tidak ada lagi penyakit-penyakit yang menyebar ya, terutama virus begitu ya. Oke, pembelajaran hari ini berlanjut daripada materi yang sebelumnya, masih dalam bab terakhir atau dalam buku paket kalian itu adanya di bab 13 ya. Nah, atau di LKS itu adanya bab terakhir. Jadi boleh kalian lihat bukunya, buka bukunya, karena pembelajaran juga Umi merujuk pada LKS kalian dan juga buku paket kalian gitu ya. Oke, untuk ikhlas, sabar dan juga pemaaf, kemarin kita sudah melafalkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadisnya yang mana mendukung tentang bahwasanya penting sekali ditanamkan dalam diri kita sifat ikhlas ya, kemudian sabar dan juga pemaaf ya. Insya Allah dengan ketiga sifat ini kita hidup di dunia akan menjadi rukun, juga insya Allah sifat tersebut akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk selanjutnya ya, di LKS kalian mungkin sudah ada yaitu hukum tajwidnya ya. Kemarin kita sudah mengaji. Nah, Umi akan bahas mengenai hukum tajwidnya kali ini. Jadi tolong pahami dan juga lihat buku kalian, karena Umi merujuk kepada buku paket kalian ya. Sebetulnya di LKS pun sudah ada, tapi silahkan kalian lihat sendiri di bab terakhir. Oke, kita akan gunakan buku satu dulu, buku ininya, buku paket kalian halaman 189. Oke. Materinya yaitu memahami hukum bacaan tajwid. Ya, kenapa sih kita harus belajar tajwid? Nah, apa itu tajwid ya? Nah, kalian harus tahu terlebih dahulu tajwid adalah hukum tata cara untuk mempelajari Al-Qur'an sesuai dengan madnya, kemudian makhrajnya ya, kemudian sifatnya dan sebagainya ya, karena itu semua wajib ya, dihukumi wajib ya. Bahkan mempelajari tajwid ini hukumnya bagi seseorang itu fardu ain, tidak bisa diwakilkan gitu ya. Fardu, sedangkan fardu itu wajib, kemudian ain itu tidak bisa diwakilkan. Kalau fardu kifayah boleh diwakilkan, tapi kalau fardu ain itu tanggung jawab diri kita sendiri ya. Bagaimana aku sudah bisa baca Quran tapi belum tahu tajwidnya? Belajar ya, begitu. Kita harus belajar dari sekarang, jangan sampai sudah tidak bisa ya begitu, tapi dia tidak ada kemauan untuk belajar. Nah, itu yang sulit ya. Nah, di sini ingat, mempelajari tajwid itu hukumnya fardu ain ya bagi setiap manusia. Jadi sebetulnya tidak bisa diwakilkan ya. Lanjut, hukum bacaan tajwid apa sih yang akan kita pelajari kali ini? Oke, sebelumnya Umi akan mengingatkan kalau untuk tahun kemarin atau semester kemarin itu kan kita mempelajari tentang Al-Syamsiyah dan juga Al-Qamariyah ya. Mungkin kalian masih mengingatnya bahwa hukuman alif lam ya, jika bertemu ada tanda tasdidnya berarti dia termasuk hukum Al-Syamsiyah. Sedangkan kalau misalkan tidak ada tasdidnya ya, maka itu dihukumkan alif lam qamariyah, yaitu ada tanda-tandanya, bahkan huruf-hurufnya pun kita sudah pelajari. Untuk sekarang kita akan mempelajari tentang hukuman nun mati dan juga tanwin ya. Mungkin kalian di SD juga sudah pernah mengenal ya, apalagi yang sudah sekolah madrasah waktu SD-nya ya, sudah mengaji misalkan di dekat-dekat rumah kalian, pasti kalian mengenal yang namanya hukuman nun mati dan juga tanwin. Sebetulnya Umi ingin sekali menampilkan PPT-nya ya, PowerPoint-nya, namun Umi tidak menemukan
Ya, jadi langsung saja kita bahas melalui buku halaman 189 ya. Itu bagian 2, lihat kalian. Memahami hukum bacaan nun sukun dan juga tanwin. Oke. Untuk hukumnya ya, ternyata hukuman nun mati dan juga tanwin, tahu kan kalian nun ya, tapi tandanya mati. Sedangkan tanwin terdiri dari an, in, un, patah tain, kasroh tain, domah tain. Paham ya? Oke. Kemudian lanjut. Kalau untuk hukumnya sendiri, ternyata hukuman nun mati dan juga tanwin atau hukuman nun sukun ya, nun sukun atau mati gitu ya, terbagi menjadi 4. Yang pertama izhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga ya sebetulnya kalau lebih mudah itu kita pelajarinya yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Karena ikhfa itu paling banyak hurufnya. Ya. Umi tanya nih sebelumnya ya, ada berapakah huruf hijaiyah semuanya? Nah, kalian lihat huruf hijaiyah itu ada berapa? Ya. Oke, kalau misalkan huruf hijaiyah ini semuanya dibagi menjadi 4 ya, tapi tidak dibagi rata ternyata ya. Izhar itu hanya mengambil 6 huruf. Kemudian idgham itu hanya mengambil 6 huruf juga. Ingat, iqlab hanya mengambil 1 huruf. Sedangkan sisanya ikhfa dia mengambil 15 huruf. Jumlahkan berapa? Nah, itu. Ya, jumlahkan berapa? Kita lihat izhar. Izhar terdiri dari 6 huruf, ya. Apa saja hurufnya? Ain, ha, ghin, ha, ya. Oke. Ain, ha. Ya. Ain, ha, kha, kemudian ain, ghain, ha. Ya, begitu. Kemudian idgham. Idgham mim, nun, wawu, ya, ro, lam disatukan menjadi lafaz yarmaluna gitu. Kemudian iqlab. Iqlab hanya 1, yaitu ba saja. Ya. Sebetulnya iqlab itu paling mudah, ba saja. Sedangkan ikhfa, nah ikhfa itu paling banyak. Tasa, jada, zaza, sasha, sodo, tozo, fakoka ya, atau disingkat itu sifdasana kamjadasa sungkod sama dum toyiban zid fituka dozolima. Nah ya begitu, disingkatnya begitu ya, sifdasana kamjadasa sungkod sama dum toyiban zid fituka dozolima ya. Itu izhar, idgham, iqlab, kemudian ikhfa. Nah, untuk keterangannya izhar itu adalah dibaca jelas ya. Oke, kita lanjut nih. Langsung saja ke contohnya halaman 190. Ya, mulai dari izhar. Kenapa izhar dibaca jelas? Karena begini ya. Ini min akotori, min, nun matinya jelas dibacanya, tidak ming dengung, tidak mim dimimkan, tidak ya, atau dimasukkan meu, tidak ya. Jadi nunnya dibaca jelas, min akotori. Oke, lihat contoh yang lainnya, rogo dan. Nah, dan ya, ini tanwin ya. Apa tanda tanwinnya? Tanwinnya yaitu patah tain. Rogodan ya, bacanya bukan rogodang, bukan, rogodan jelas. Haitsu. Kemudian lanjut contoh yang ketiga, sawaun alaihim. Paham ya? Oke, lanjut ke bolehlah ke ikhfa ya. Kita sesuai dengan apa yang ada di buku dulu. Lanjut ke ikhfa. Oke, kalau ikhfa ya, di sini keterangannya yaitu didengungkan atau disamarkan ya, begitu. Begitu ya, mindeng gitu ya, disamarkan. Contohnya seperti lafaz ang. Nah, nun matinya menjadi bukan an, jadi dibacanya ang. Kenapa demikian? Karena nun mati bertemu dengan huruf ta, sedangkan huruf ta adalah salah satu huruf ikhfa. Nah, itu kalian juga harus menghafal huruf-huruf apa saja yang termasuk ke dalam izhar, ikhfa, idgham, iqlab yang Umi tadi bilang ya.
ijhar hurufnya ada 6, ikhfa hurufnya ada 15, kemudian idgham hurufnya ada 6, iqlab kemudian hurufnya ada 1. Nah, ya, apa saja Kak? Izhar, ya, a ha ain ogin ha kho, kemudian ikhfa sif dasana kam jadasa sungkon sama dun thayyiban zid fituqa dzalima, kemudian idgham dikumpulkan dalam lafaz yarmaluna, ya, kemudian iqlab hurufnya hanya 1 yaitu ba saja. Oke, lanjut contoh yang kedua, mama unzila. Oke, jelas ya, disamarkan ya. Oke, kalian boleh bacakan seterusnya. Lanjut ke idgham. Ya, sedangkan idgham itu dimasukkan. Ya, idgham itu terbagi menjadi 2. Ya. Oke, idgham itu bacaannya kalau di sini dileburkan. Ya, kalau Umi biasanya dimasukkan. Kenapa demikian? Contohnya nih, yang pertama, bisuratim mim, no, ya, bisuratim mim. Jadi nun mati itu menyerupai huruf sesudah nun matinya, ya, jadi dibacanya begitu, bisuratim mim mislih. Lanjut annab, nah kan nun mati bertemu dengan nun, jadi dia dibacanya annab karena sesuai dengan nunnya, hudal. Nah, karena patah tain bertemu setelah patah tain itu huruf lam, ya, hudalil. Nah, jadi dibacanya begitu, mirrabbihim, ya. Oke. Nah, lanjut, sedangkan iqlab hurufnya hanya 1 yaitu ba saja, dibacanya dimimkan, ya, dimimkan, summum bukmun, ya, muhitum bil kafirin, mim ba'di, bukan min ba'di kan Umi bacanya, mim ba'di. Kemudian awwala kafirim bi, ya, firim bukan firin, bukan, tapi firim bi karena dimimkan. Oke, ya. Oke, itu saja ya untuk nun mati dan juga tanwin. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut ke pembahasan mim sukun, ya, satu lagi. Kemudian nanti kita akan beda bab selanjutnya, ya, gitu. Oke, untuk pembelajaran tolong kali ini tajwid, jika ada yang kurang paham tolong tanyakan ya, jangan sungkan-sungkan, jangan sampai nanti ketika mengumpulkan tugasnya kalian baru saja menanyakan, ini gimana, jangan sampai ya. Oke, untuk di rumah kalian silakan buatkan contoh kalimat yang mengandung bacaan iqlab, idgham, ikhfa dan juga izhar. Ya, contohnya tulis 5 saja di buku tulis kalian selain yang ada di kolom halaman 190 ini. Silakan cari kalian di ayat Al-Qur'an manapun, ya, pokoknya yang mengandung hukum bacaan iqlab, idgham, ikhfa dan juga izhar. 5 saja masing-masingnya. Ya, iqlab 5, idgham 5, ikhfa 5, izhar 5. Pahim tum? Nah, semoga kalian pahimna. Ya, baik. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.